Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Bagaimana kabarnya dengan materi yang sudah dipelajari? Semoga bisa dipahami dengan baik dan dapat digunakan tepat pada waktunya. Sekarang kita lanjutkan materi dari ukuran pemusatan. Sudahkah Anda menyiapkan alat tulis dan kertas, juga kalkulator? Sekarang pasti digunakan. Cepat siapkan dulu karena Anda harus aktif menghitung dan menjawab supaya Anda lebih semangat belajarnya. Kita mulai. Sekarang kita mulai membahas tentang ukuran pemusatan data pada analisis statistik deskriptif menggunakan median. Median adalah nilai yang letaknya berada di tengah data. Jadi karena letaknya berada di tengah dari data yang telah disusun berurutan, mulai dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Karena letaknya di tengah, maka median akan membagi data menjadi dua bagian yang sama. Jadi separuh dari data mempunyai nilai yang lebih besar dari mediannya, dan separuh data lainnya mempunyai nilai yang lebih kecil dari median. Oleh karena itu, median disebut juga ukuran letak. Ya. Kelebihan dari median adalah terletak pada kemudahan untuk dihitung jika jumlah datanya relatif kecil. Sementara kekurangan dari median adalah nilai median relatif tidak stabil, bahkan untuk data dalam populasi yang sama. Jadi untuk apa kita mengetahui letak median dari data? Untuk membantu mengukur pemusatan data, juga untuk membantu memperjelas kedudukan suatu data. Kembali lagi harus diingat tentang data. Di lapangan yang Anda temui bisa berupa data tunggal atau tidak berkelompok. Atau mungkin data yang Anda teliti adalah data berkelompok. Itu dulu yang harus dipastikan. Bila ingin menentukan letak median dari data tunggal untuk jumlah total datanya yang ganjil, maka gunakan rumus N tambah 1 dibagi 2. Jangan lupa ya. Ada cara mudah bila jumlah datanya ganjil. Tidak usah pakai rumus, tapi cari saja nilai yang di tengah. Tapi datanya harus diurutkan dulu. Pasti letak mediannya di tengah. Contoh, coba lihat data pada slide. Sekarang coba Anda urutkan dulu. Sudah? Jadi seperti ini ya. Ada berapa jumlah datanya semua? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang Anda tinggal bagi datanya sama rata ke kiri dan ke kanan. Berarti ada data di tengahnya. Nilainya 10. Artinya nilai mediannya adalah 10. Kita coba buktikan pakai rumus. Tadi rumusnya apa? N tambah 1 dibagi 2. Jadi sama dengan N-nya adalah 7, tadi 7, ditambah 1 bagi 2. Berarti 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 artinya data keempat dari kiri. Dari kiri 4. 1, 2, 3, 4. Sama hasilnya. 10. Kita coba soal lain. Ya. Coba silakan kerjakan, jangan lupa pertama apa? Diurutkan dulu, baru masuk ke rumus, ya. Silakan. Diurutkan dulu. Setelah itu bisa dibagi 2. Kemudian Anda coba lagi menggunakan rumus N tambah 1 bagi 2. Kita urutkan menjadi seperti ini. Setelah itu dipilih tengahnya. Oke. Langsung ketemu mediannya 7.
Kita coba pakai rumus, berarti N tambah 1 bagi 2, N-nya adalah ini 7 semua, jadi 7 tambah 1 bagi 2 sama dengan 4, artinya data keempat. Data keempat 1, 2, 3, 4. Berarti nilai mediannya adalah 7. Mudah ya. Sekarang bagaimana bila jumlah total datanya adalah genap? Ini pakai ganjil ya, sekarang genap. Kalau genap tidak bisa ditembak dengan cara seperti data ganjil tadi, tapi cara menembaknya lain, yaitu jumlahkan dulu dua nilai yang di tengah baru dibagi 2. Kita coba ya. Ada data acak seperti pada slide, silakan diurutkan dulu. Kalau diurutkan menjadi seperti ini. Berapa N-nya ini semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian tadi katanya jumlahkan dua nilai yang di tengah lalu dibagi 2. Yang mana yang di tengah? Ini yang di tengah. Lalu dijumlahkan dibagi 2. Hasilnya adalah 11. Jadi nilai mediannya adalah 11. Coba buktikan dengan rumus standarnya ya. Kita coba. Ini soalnya tadi, kemudian diurutkan dulu, kemudian kita gunakan rumus N tambah 1 bagi 2. N-nya tadi 8 ya. Jadi 8 tambah 1 bagi 2, 9 bagi 2, 4 setengah. Loh, ada setengahnya Bu. Bagaimana caranya? Ada satu rumus tambahan. Jadi kalau seperti ini tidak bilangan bulat, Anda harus gunakan rumus ini. Jadi untuk menentukan nilai median, data ke N ditambah setengah ya. Kenapa setengah? Karena ini setengah gitu ya. Setengah data N tambah 1, N-nya ini ditambah 1 dikurangi data ke N. Jadi kalau 4,5 berarti data keempat ditambah setengah dikali D yang keempat tambah 1 berarti D5 dikurangi D4. Data keempatnya berapa? 1, 2, 3, 4, 10. Kemudian D4 tambah 1 berarti D5. D5-nya 12, D4-nya 10. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Gitu ya. Data keempatnya 10 kali tambah setengah kali D5-nya 12 kurangi 10 sama dengan 11. Hasilnya sama dengan tadi. Ya, 10 tambah 12 dibagi 2 artinya nilai mediannya 11. Sama ya. Sekarang kita coba lagi dengan soal lain. Nah, coba lakukan yang soal nomor A. Silakan. Jangan lupa diurutkan dulu soal datanya, kemudian hitung berapa jumlah datanya menjadi N-nya ya. Sudah diurutkan, N-nya ada berapa? 7. Berarti kalau N tambah 1 bagi 2 sama dengan 4. Data yang keempat adalah 7. Berarti nilai mediannya adalah 7 pada data keempat. Sekarang kita lakukan yang nomor B, soal nomor B. Bagaimana? Bisa pakai setengah-setengah ya. Ya, kita coba lihat. Datanya seperti ini, setelah diurutkan, kemudian kalau mau ditembak berarti di sini ya. Tapi kita sekarang coba pakai rumus. Berarti rumusnya N tambah 1 bagi 2, N-nya adalah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 1 bagi 2 berarti 7 bagi 2, 3 setengah. Berarti harus masuk ke rumus tambahan. Jadi rumus tambahannya adalah data ketiga ditambah setengah kali data 4 kurang data 3. Data ketiga adalah 7 di sini, tambah setengah, data keempat adalah 8,
data ketiganya 7 dan seterusnya. Silakan hitung, hasilnya nilai mediannya adalah 7,5 ya. Mudah ya. Fungsinya menentukan median bisa digunakan seperti pada kondisi ini. Katakanlah nilai ujian statistika Anda 7. Anda ingin tahu apakah Anda termasuk mahasiswa yang bernilai istimewa, baik, atau biasa-biasa saja dalam kelas. Bisa kita tentukan menggunakan rata-rata hitung dan median selain kondisi sebaran nilai dalam kelas. Jika dalam kelas Anda nilainya seperti yang terlihat pada slide seperti ini, nilai ujian teman-teman Anda, berarti rata-rata hitungnya kalau nanti Anda hitung adalah 6,55. Kemudian dari data ini dihitung nilai mediannya 6. Berarti kalau Anda nilai ujiannya 7, berarti termasuk kategori baik karena ada di atas rata-rata hitung dan ada di atas median, atau Anda berada di kelompok 50% di atas. Tapi kalau dalam kelas Anda rata-rata nilai ulangannya seperti ini bentuknya ya, rata-rata hitungnya sama 6,55. Tapi dari data ini ternyata mediannya 8. Jadi kalau Anda punya nilai 7, Anda nilainya 7, berarti Anda di kelas termasuk kategori kurang. Karena berada di bawah median atau disebut kelompok 50% di bawah. Begitu. Ya, itu salah satu fungsi kita mengerti menggunakan perhitungan median. Sekarang kita kembangkan dengan data yang berbentuk kelompok. Artinya datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Menggunakan rumus caranya ya, cara menentukan mediannya harus menggunakan rumus ini. Jangan lupa median pada data berkelompok adalah tepi bawah ditambah panjang kelas, nanti ada N-nya, ada F besar, ada F kecil. Apa ini arti dua F besar dan F kecil? Kita lihat di sini. Anda sudah hafal, B kecil adalah tepi bawah dari kelas median. Kemudian F besar adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas median. Jangan lupa ya. Kemudian P-nya biasa panjang kelas median, F-nya juga biasa frekuensi kelas median, N-nya itu juga biasa jumlah semua frekuensi. Ya, jadi istilahnya bukan semua data tapi jumlah semua frekuensi karena kita menggunakan tabel distribusi frekuensi. Oke. Bisa dimengerti? Jadi untuk menentukan pada kelas mana Anda harus fokus, Anda harus tahu dulu di mana kelas median dari tabel data yang mau dihitung. Cara menentukan kelas median pada data kelompok adalah menggunakan rumus setengah kali jumlah frekuensi. Harus dihafal ya. Menentukan kelas median bukan seperti tadi waktu cerita modus ya, langsung lihat frekuensi tertinggi. Tidak seperti itu. Kalau median dihitungnya dari setengah jumlah frekuensi. Kita coba ya. Pada slide terlihat tabel distribusi frekuensi seperti ini. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan kelas median. Sebelum itu Anda tentukan dulu jumlah frekuensinya berapa. 60. Dijumlahkan dulu ini semua, dapat angka 60. Kemudian gunakan rumus setengah kali jumlah frekuensi ini ya, dapat angka 30. Di mana letak 30 pada kolom frekuensi? Caranya adalah Anda jumlahkan dulu semua nilai kolom frekuensi ini, angka-angka di dalam kolom frekuensi ini sampai angkanya melewati 30. Jadi 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8 tambah 12, sudah 31 ya, sudah melewati 30. Berarti
frekuensinya, kelas frekuensinya ada di sini. Nah, kelas mediannya ada di sini. Ini kelas frekuensinya. Jadi bukan ambil frekuensi tertinggi, bukan. Ya, jangan sampai tertukar dengan tadi cerita modus ya. Kalau frekuensi ambil setengah kali total frekuensi, dapat angkanya, kemudian Anda jumlahkan ke sini. 3 tambah 4, 7, 7 tambah 4, 11, 11 tambah 8, 19, 19 tambah 12, 31. Berarti harus dekat ke 30. Begitu caranya ya. Oke. Jadi kelas mediannya ada di interval 61 sampai 73. Oke, sampai di situ ini kelas median. Setelah itu, siapkan elemen untuk dimasukkan ke dalam rumus untuk menghitung median. Jadi Anda hitung B-nya atau tepi bawah kelas median. Ini kalau batas bawahnya 61 berarti tepi bawahnya 60,5. Panjang kelasnya juga tinggal ini dihitung ya selisihnya ya. Kemudian tadi F adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas median. Berarti ini kelas mediannya, berarti kalau F besar berarti jumlah frekuensi. Berarti ini harus dijumlah sampai sebelum kelas median. Berarti ini harus dijumlah 3 sampai 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8. Berarti 19. Artinya F besarnya 19. Kemudian tadi P-nya tahu ya, 61 kurangi 48. Dapat ini 13. Atau ada yang suka mungkin 73 kurangi 61 tambah 1. Cara lain juga boleh. Ya. Kemudian setelah itu frekuensi kelas median. Nah, sudah ditentukan tadi ya, frekuensi kelas mediannya 12. Jadi semua elemen sudah lengkap, tinggal masuk ke rumus. Silakan menghitung berapa nilai mediannya. Jangan lupa tadi rumusnya bagaimana? Ya, jangan tertukar. Iya, seperti ini. B ditambah P kali setengah. Ya, setengah N kurangi F besar dibagi F kecil. Kerjakan dulu, biasakan kerjakan dulu di dalam kurung, baru dikalikan dengan 13, baru terakhir dijumlahkan dengan ini. Angkanya 72,42. Kita cek 72,42. Benarkah ada di antara kelas ini? Ternyata benar. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Bisa? Kita coba latihan lagi. Silakan kerjakan soal berikut. Saya beri waktu 1 menit. Wah, sudah ada yang selesai karena ringkas ya soalnya ya. Simple sekali. Bahkan saya sudah berikan di sini kelas mediannya. Oke, letak kelas mediannya katanya N bagi 2. Ini bagi 2 ya. Berarti 11 bagi 2, 5,5. Tentu di sini karena tidak ada lagi pilihan lain ya. Kemudian ini sudah kita tentukan kelas mediannya. Setelah itu batas bawahnya dilihat dari angka 5 kurangi setengah berarti 4,5. Kemudian panjang kelasnya selisih dari sini, atau bisa juga 7 kurangi 5 tambah 1 juga bisa, 3. Kemudian N-nya sudah ketahuan tadi. F besarnya adalah kata jumlah frekuensi sebelum kelas median, berarti hanya ini. Kemudian frekuensi kelas mediannya 7. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus dan didapatlah hasil 5,57. 5,57 benar ada di antara kelas median. Bisa? Masih penasaran ya? Penasaran, kita coba satu soal lagi. Harus benar. Ayo, silakan dikerjakan.
Saya tidak bantu lagi di mana kelas mediannya. Hanya saya bantu sudah saya hitungkan jumlah frekuensinya 50. Ya. Ayo, jangan sampai tidak teliti. Ini hanya soal ketidaktelitian kalau Anda melakukan kesalahan. Karena ini sangat mudah. Bagaimana? Sudah? Kita lihat ya. Kelas mediannya katanya ada di kelas keempat. Angka 25 berarti 4 tambah 7 11, 11 tambah 8 19, 19 tambah 12 berarti sudah 30 sekian. Gitu ya. Oke? Atau saya yang salah? Silakan perbaiki bila saya salah. Oke, di sini kelas mediannya. Ya. Kelas keempat, bukan kelas kelima, kelas keempat. Kemudian tepi bawah dari 50 adalah 49,5. Kemudian F-nya adalah, F besarnya adalah ini jumlah sebelum frekuensi kelas median, ini frekuensi kelas mediannya, dan P-nya adalah selisihnya ini. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Ini 49,5 ditambah setengah kali 50 dikurangi 19 dibagi 12. Ini hanya dibalik posisinya di sebelah sini, tapi sama saja. Hasilnya adalah 54,5. Ya, oke. Nah, kita sudah banyak melakukan latihan. Sekarang tinggal Anda ulang-ulangi lagi di rumah. Karena Anda sekarang sudah selesai, kita anggap selesai mempelajari cara menghitung median dengan menggunakan data tunggal maupun data berkelompok. Semoga tidak hanya bisa menghitung saat bersama-sama dengan saya tadi, ya, tapi kapanpun dibutuhkan, Anda bisa menggunakannya dengan benar. Tanpa Anda sadari, Anda sudah berjuang pada hari ini untuk mengembangkan kekuatan Anda yang mungkin Anda butuhkan saat esok hari. Semangat!